Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Salah 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan website kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Nama saya Sri Putri. Nama saya Firanda. Saya Muhammad. Nama saya Muhdiansyah. Sini kita akan mempresentasikan hasil pengembangan website kita, itu toko Di sini ada latar belakang mengapa kami mengembangkan website toko online elektronik. Di era digital saat ini, perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk perdagangan. Perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah mendorong banyak pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing. Di era digital saat ini, perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk perdagangan. Perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah mendorong banyak pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing. Kecepatan, kemudahan akses, serta sinyal yang ditawarkan oleh sistem penjualan online menjadi faktor utama yang menarik minat konsumen. Namun, tantangan dalam mengelola penjualan online seperti pengolahan data transaksi, stok manajemen, dan pengalaman pengguna user experience masih sering menjadi kendala bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pengembangan sebuah website penjualan online yang dirancang secara terstruktur dan responsif sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Website penjualan online yang baik tidak hanya sekedar menyediakan produk, tetapi juga harus mampu mendukung proses transaksi yang aman, memberikan navigasi yang mudah, serta menghadirkan informasi fitur-fitur pendukung seperti metode pembayaran yang beragam, sistem pelacakan pesan, dan layanan pelanggan yang efektif. Dalam laporan ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengembangan website penjualan online, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, hingga evaluasi. Pengembangan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta menghadapi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sebelumnya di sini ada tujuan. Yang pertama, menerapkan kemampuan yang didapat selama kuliah dalam hal ini pembuatan aplikasi website toko online dengan menggunakan program Visual Studio Code dan penginputan database operasi, database toko online elektronik, simpan pinjam menggunakan Microsoft Access. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna. Tiga, mendukung penjualan. Keempat, memungkinkan toko menjangkau konsumen di berbagai wilayah baik lokal maupun internasional tanpa batasan geografis. Yang kelima, menyediakan dokumentasi pengembangan. Yang keenam, meningkatkan potensi web. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup project. Yang pertama ini ada membangun platform toko online untuk penjualan barang elektronik seperti ponsel, komputer, dan laptop. Lalu yang kedua ada meningkatkan jangkauan pasar dengan menyediakan pengalaman belanja elektronik yang nyaman dan aman secara online. Lalu yang ketiga menyediakan informasi lengkap mengenai produk elektronik seperti gambar, harga, spesifikasi, dan ulasannya. Lalu yang keempat
Sedangkan sebagai opsi pengiriman seperti pengiriman standar, ekspres, dan pengambilan nomor. Lalu yang terakhir adalah membantu dalam manajemen waktu, anggaran, dan harapan pelanggan. Definisi akronim dari singkatan. User adalah seluruh orang yang terlibat langsung dengan perangkat lunak yang dibuat. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada perangkat komputer. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang mencakup semua perangkat yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, perangkat, atau program untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan output merupakan hasil dari suatu proses baik dalam konteks teknologi, sistem informasi, atau aktivitas lainnya. Membantu dalam manajemen waktu, anggaran, dan harapan. Untuk istilah perangkat lunak, di sini ada before after yang kita rancang dalam pengerjaan pengembangan proyek ini. Yang pertama, di sini ada tampilan utama atau tampilan satu belanja. Terus di sini ada tampilan login dari sebelum dan sesudahnya. Dan halaman checkout. Halaman checkout sedikit kita buat simple atau minimalis tapi tetap elegan. Untuk riwayat belanja juga kita ubah atau kita upgrade. Yang pertamanya simple jadi berwarna. Selanjutnya keranjang belanja pun kita update. Selanjutnya nota pembelian. Untuk nota pembelian kita masih tetap sama karena menurut kita ini masih relevan. Kesimpulannya adalah pengembangan website toko elektronik bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang efisien, aman, dan menarik bagi pelanggan. Proses ini melibatkan desain antarmuka yang user friendly dan responsif, sehingga memudahkan akses dari berbagai perangkat seperti desktop dan mobile. Jadi fitur-fitur lengkap seperti sistem pencarian canggih, filter produk, belanja, pembayaran yang aman, dan keamanan transaksi dijamin melalui enkripsi. Sementara optimisasi performa website memastikan loading cepat untuk mengurangi tingkat bounce rate. Strategi pemasaran digital juga masuk diskon, rekomendasi produk, dan integrasi media sosial digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Sistem back-end yang efisien juga diterapkan untuk mendukung pengelolaan produk, inventaris, dan pesanan secara lancar. Dengan semua hal ini, website toko online elektronik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan mendukung kebutuhan Oke, dari sini saya ambil alih. Untuk metode-metode yang ada pada website ini akan saya jelaskan. Apa saja perkembangan atau upgrade yang kita lakukan ya. Yang pertama, di sini saya melakukan upgrade untuk di bagian di button login dan daftar. Yang awalnya ada di sebelah sini menjadi di sebelah sini, dan ini saling terhubung. Dan untuk tampilan produknya kita tambahkan sedikit visual jika kita mengkliknya. Oke, next lanjut ke daftar. Daftar pun kita sedikit ubah pengembangan. Nah, di sini kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung masuk aja. Ataupun belum punya akun atau daftar, kita bisa klik. Jadi sudah saling terhubung. Untuk daftar di sini pendaftaran kita tidak bisa memakai email yang sama. Jadi satu email satu akun. Contoh di sini saya akan menggunakan nama saya. Lanjut saya akan menggunakan email yang sudah ada di sini. Untuk email ini sudah ada. Kita coba daftarkan kembali. Pendaftaran gagal. Oh, gagal.
pendaftaran gagal, email sudah digunakan. Masih sama ya. Oke, kita lanjut ke coba kita buat yang baru. Pendaftaran sukses ya, kan login. Langsung masuk ke form login. Kita coba yang tadi. Masuk login sukses, langsung masuk ke riwayat belanja. Di sini sudah masuk, kita bisa langsung berbelanja. Untuk tampilannya sudah berubah ya. Semuanya sudah sesuai. Yang awalnya untuk foto yang awalnya ide kita samain semuanya. Jadi rata maupun apapun. Nah, untuk coba tes yang beli. Oke. Masuk. Di sini langsung masuk ke keranjang saya. Kalau kita mau lanjutkan belanja, Kalau belinya lebih dari 1 bisa nggak? bisa Pak. 3 kayak beli. Kita masuk ke detail aja ya. Kita langsung masuk ke detail. Di sini stoknya stok yang tersedia ada 7. Nah, untuk tampilan detail produknya pun ini kita update ya. Yang awalnya simple banget atau jadul kita tambahkan. Di sini kita misalnya mau memesan 5, tambah ke keranjang saja langsung. Produk telah masuk ke keranjang. Barangnya yang lain. Yang lain. Baik, yang misalnya yang ini ya. Itu langit dijual langit. Boleh buku coding. Langit dijual coba. Udah rasa puncak. Ini waktu berlangit dijual. Sudah yang lanjut ceritanya. Ini untuk deskripsinya kita berapa? 5 ya, coba ya 5. Kita tambahkan ke keranjang, produk telah masuk ke keranjang. Untuk subtotal 7.800.000. Check out ya. Kita lanjut ke check out. Nah, untuk tampilan check out di sini sudah kita persimpel. Yang awalnya di sini banyak kolom-kolom yang kurang fungsi. Halaman kita masukkan. Lanjut check out. Pembelian sukses. Oke. Di sini langsung masuk ke nota pembelian. Kita disuruh melakukan pembayaran 7.800.000 ke Bank Mandiri. Ini nomornya, atas nama sama. Kita lanjut ke bagian riwayat belanja. Di sini ada nota yang tadi dan input pembayaran. Nah, kita bisa mengkonfirmasi pembayaran atau kita mengirim file bukti pembayaran di sini sama. Iya. Bang, kita misalnya pakai BCA, jumlahnya 7.800.000. Supaya kita masukkan file atau buktinya. Asal. Oke, kirim. Sukses. Di sini langsung masuk ke data admin. Lihat pembayaran. Nah, ini untuk contoh kalau kita sudah mengirim ya. Nama, tanggal, jumlah, sama buktinya. Lanjut. Admin juga. Bentar, Pak. Gokil cek sekali-kali kan ini. Lihat ada kabar dulu. Iya, kayak ini benerin lah kan. Enggak expert cuma tanda-tanda begitu cuma. Di sini
untuk data pembelian yang tadi langsung masuk ke data pembelian. Nah, di sini ada ya alamat pembayaran, nomor rekening. Terus di sini untuk kita bisa memilih untuk status ada lunas, barang dikirim dan batal. Proses data pembelian terupdate. Baru ya. Bisa di enggak. Untuk laporan di sini ada laporan juga. Coba di halaman usernya Dia nyari. udah berubah belum statusnya? Kita tab baru aja. Udah modalnya. Ini ada yang salah juga. Semalam bisa Pak? Jadi sudah tantang. Nah, kan tadi udah diproses. Iya. Semalam bisa Pak. Nanti diupdate lagi Pak. Ini ada sedikit kode di layar 181 yang salah. Ada kita salah kan? Terus diupdate lagi. Ada kita salah. Enggak, gitu aja. Pakai muka gua dong ini. Yang tanyain nak. Ya. Kelompok lain. Oh iya, nakbar juga kita update ya di sini nakbar untuk bagian nakbarnya. Bagian nakbarnya kita di sini update. Yang awalnya simpel banget. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, boleh nggak? Boleh nih. Mau lihat yang ini sih yang tadi bukti pembayaran ya. Ya. Nah itu kan diketik lagi. Kayak misalkan kita belanja 7.500.000 itu diketik lagi kan si jumlah yang harus kita bayarin. Itu emang nggak bisa otomatis. Maksudnya kan orang kadang lupa gitu ya belanja apa aja, terus jumlahnya berapa gitu. Itu emang harus diketik lagi atau nggak bisa otomatis. Terus kalau gitu, kalau misalkan ada salah nih, salah pembayaran, misalkan harusnya 550.000. Nah, si pembelinya tuh cuma ngetik 7.500.000 gitu. Itu apakah ada konfirmasi lagi ke si pembelinya atau gimana? Sebenarnya kita ingin melakukan hal tersebut atau kita ingin mengupdate untuk tidak mengisi manual. Cuma kita ada kendala di bagian database-nya. Ternyata setelah kita buka database-nya itu tidak berkelompok atau mungkin ada bagian yang belum kita mengerti. Jadi masih banyak kendala untuk mengupdate ini saja. Jalur-jalur seperti nakbar ini, kita awalnya kendala di nakbar. Nakbar itu proses pemindahan button login yang awalnya dari kiri ke kanan itu lumayan susah karena emang si database atau si template yang ada di dalam ini emang benar-benar nggak terstruktur. Jadi butuh dibedah lagi atau butuh dibuat struktur lagi. Dan untuk struktur yang bagian tadi pembayaran ada sedikit kendala tadi juga untuk di bagian proses karena semalam mungkin kesalahan saya semalam ada yang salah di layar 108. Yang itu loh yang tadi kita beli ada harganya tapi diisi otomatis lagi kan. Jadi diisi ulang untuk pengenalannya. Oh kayaknya udah jelas. Mana nih sama? Yang mana? Yang tadi pas kita Belanja berapa ya? belanja dulu deh, belanja dulu. Ira, lu mau ditanya. Tergini belum dikembangkan lagi, kita harus ada pengembangan lagi. Sok semakin naik lah, sok kita. Udah, berarti berbaik hati nih. Masya Allah. Kok miring sama gue? Bukan yang sini aja. Coba lanjutin dulu udah bukti.
angka pembelian sudah ada ya. Apa lagi ya? Kemana tadi? Cek dulu. Oh, di ruang belanja. Di sini. Terus apa sih? Ini pending. Ini kan pending ya. Ini kan pending nih. Kita masuk ke admin tadi. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh yang error? Kayaknya ada error ini. Error gara-gara ngantuk ini, Pak. Gara-gara ngantuk, Pak. Nggak dingin. Wow. Tapi di sini suasana jomblo. Udah, kita jawab kan? Ya. Dulu tadi belum jawab ya? Yang ditanya nominal ya, yang ditanya nominal nggak Udah otomatis gitu. nggak otomatis ke input kayak gitu. Ini harusnya langsung ke input gitu kan maksudnya. Bukan yang kita tahu, bukan. Iya, diriwayatkan. Ini di input. Itu kan ada Pak. jumlah. Jadi nggak otomatis. Itu ada. Cuman di sini ada nominalnya yang harus dibayar. Misal hilaf nih si pembelinya atau nggak sengaja dikurang-kurangin itu bakalan ada konfirmasi gak? Kalau kita tadi tag kan kita disuruh ceritain ngirim bukti pembayaran berapa gitu. Jadi di Berarti- samping bukti pembayaran ada nominal yang dibayarkan gitu di bagian adminnya. Oke. Jadi kita bisa konfirmasi atau misalnya barang atau kayak pembelian gagal gitu. Kita bisa di bagian adminnya. Kayak tadi tuh gagal gitu atau dibatalkan. Nanti ada sudah ada. Iya, jumlahnya juga. Iya sih. Menghilang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang mungkin belum jelas kiranya. Ayo, ada lagi nggak? Yang menanyakan? Di sini awalnya nggak niat kita nggak banyak perubahan, ternyata banyak perubahan. Ada lagi yang mau nanya? Cukup. Cukup? Cukup? Cukup ya? Semuanya cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.